Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dalam Renungan Pagi GKI Palembang. Mari kita bersama menyiapkan hati di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang dipersiapkan sungguh bisa menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 hingga ayat yang ke-47, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah setiap kita yang masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini semua kalangan sangat familiar dengan yang namanya media sosial. Rasanya tidak ada yang tidak pernah mendengar soal YouTube, Facebook, Twitter, Line, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau saat ini saya bisa mengecek handphone Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin pasti Anda memiliki minimal satu dari antara sekian banyak medsos yang tadi saya sebutkan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara memiliki semuanya begitu ya di handphone masing-masing. Bapak Ibu Saudara, melalui medsos atau media sosial, kita bisa dengan mudah mendapatkan segudang informasi. Tetapi kita juga bisa membagikan informasi kepada banyak orang dalam waktu yang singkat. Misalnya kita lihat saja YouTuber yang memiliki banyak subscriber begitu ya. Baru saja ia mengupload konten tertentu, dalam waktu yang singkat, boom, jutaan orang bisa melihat konten yang dia upload itu. Dalam waktu singkat, ia punya potensi untuk memberi dampak baik atau buruk bagi para penontonnya. Mungkin tidak semua dari kita adalah orang yang aktif di medsos dan memberi dampak melalui medsos kita pribadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus memberi dampak Bapak Ibu Saudara. Di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat betapa besarnya dampak dari kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Di ayat yang ke-47 di sana dikatakan, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Jumlah yang bertambah itu jumlahnya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di ayat yang 41, di sana dicatat bahwa pada hari itu saja jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara ya, fantastis begitu ya. Jemaat mula-mula memang membangun cara hidup tertentu dan hal itu disukai oleh semua orang. Lalu banyak orang menjadi pengikut Kristus melalui cara hidup mereka yang mereka bangun itu. Bapak Ibu Saudara, cara hidup mereka memberi dampak yang sangat baik dan membuat banyak orang mengikuti cara hidup yang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan yang berdampak itu berkaitan erat dengan cara hidup yang bagaimana yang kita bangun. Kehidupan yang berdampak itu berkaitan erat dengan bagaimana cara hidup kita bangun. Sebagai pengikut Kristus, berdampak bagi dunia itu harus dimulai dengan cara hidup yang alkitabiah. Cara hidup alkitabiah seperti apa yang perlu kita bangun Bapak Saudara? Berdasarkan firman Tuhan hari ini ada 3. Yang pertama yaitu menerima firman Tuhan dengan senang hati. Itu bisa kita temukan di ayat yang ke-41. Di sana dicatat,
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat terjemahan lain, kata menerima perkataannya itu ada yang menerjemahkan seperti ini. Menerima firman Tuhan dengan senang hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan perikop sebelumnya, di sana ternyata Petrus baru saja berkhotbah kepada banyak orang Bapak Ibu Saudara. Dan khotbah yang disampaikan oleh Petrus itu diterima dengan senang hati oleh orang-orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang mendengar khotbah Petrus itu punya hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup mereka. Dan mereka menerima firman Tuhan yang adalah kebenaran itu dengan senang hati. Ini poin yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan dengan senang hati. Mengapa? Ya, karena setiap firman yang Allah sampaikan kepada kita umatnya adalah firman yang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Oleh karena itu, mari kita terus membangun kebiasaan untuk menerima firman Tuhan itu dengan senang hati. Walaupun isinya adalah untuk menegur kesalahan kita, walaupun isinya adalah untuk mengajar kita dengan mungkin cara yang menurut kita keras, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apalagi cara hidup Alkitabiah yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang kedua adalah bertekun dan dalam pengajaran dan persekutuan. Itu bisa kita lihat dari ayat 42 dan 46. Bapak Ibu Saudara, setelah menerima firman Tuhan dengan senang hati, ada hal lain yang perlu kita bangun juga, yakni bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Memang baik kalau kita menerima firman Tuhan dengan senang hati, tapi itu saja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita juga perlu bertekun dalam pengajaran dan firman Tuhan yang sudah kita terima itu. Kita harus bertekun di dalam melakukannya bersama-sama dengan komunitas kita, di dalam persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara, tak dapat dipungkiri kita adalah manusia yang lemah dan sering lupa ya. Itulah fungsi persekutuan. Di sana kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima dengan senang hati tadi. Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan dengan anggota tubuh Kristus yang lain, kita perlu membangun budaya saling memperhatikan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani begitu ya. Dan kita tahu bahwa itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka berbagi satu dengan yang lain, dikatakan ada yang menjual hartanya, kemudian berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka melakukannya itu bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan gembira dan tulus hati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, cara hidup yang seperti apa yang perlu kita bangun? Yang ketiga adalah cara hidup yang terus memuji-muji Allah. Itu bisa kita temukan di ayat yang ke-47. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi yang dibangun oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Hal terakhir yang tidak kalah penting dari dua hal yang tadi, yakni membangun kehidupan yang terus memuji Allah. Jika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan dua orang, yang pertama adalah orang yang suka mengeluh, dan yang kedua adalah orang yang perkataannya penuh pengharapan, Anda lebih suka dekat dengan siapa? Saya percaya pasti kita semua lebih suka dekat dengan orang yang kedua tadi ya Bapak Ibu Saudara. Ya karena kata-kata keluhan memang membawa aura yang tidak baik bagi orang-orang yang mendengarnya. Oleh karena itu jemaat mula-mula tidak membangun kehidupan yang penuh dengan keluhan, tetapi kehidupan yang memuji-muji Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara dikatakan semua orang menjadi suka dengan mereka, dan tiap hari jumlah mereka terus bertambah. Jumlah orang yang mengikut Yesus terus bertambah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, berdampak bagi dunia itu harus dimulai dengan cara hidup yang Alkitabiah. Rindukah engkau berdampak bagi dunia? Mari bangun cara hidup yang Alkitabiah. Terimalah firman Tuhan dengan senang hati
bertekunlah dalam pengajaran dan persekutuan, dan teruslah memuji-muji Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami hari ini. Tolong kami untuk bisa memahami dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, biarlah apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan.